soal sayap. Sekarang kita mau bahas soal struktur dasar dan ciri khas dari si burung selain dua yang tadi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tengkorak burung dan tulang burung yang lain itu dia ini ya relatif lebih ramping ya atau lebih 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 apa ya bahasanya ringkih ya dibanding kayak tulang buaya yang kayak padat gitu atau tulang gajah yang masif gitu. Nah itu adalah modifikasi atau adaptasi dari si burung untuk menjadikan si burung itu bisa menjadi mesin terbang dalam tanda kutip gitu. Jadi kalau misalnya kita belah satu tulang ini lalu kita zoom, kurang lebih struktur dalamnya itu kayak gini. Jadi si tulang-tulang ini dia itu selain dia itu ramping dan panjang, memanjang di sini, dia juga di dalamnya itu nggak begitu padat. Atau di sini tulangnya itu dia banyak rongga ya. Tulangnya itu tersusun dari rongga internal atau trabekulate gitu. Jadi di bagian sini tuh dia banyak rongga-rongganya yang artinya si tulang ini dia nggak berat-berat amat gitu atau tulangnya itu ringan gitu. Itu memungkinkan dia itu buat gampang take off ya, buat gampang mulai terbang gitu. Nah, selain itu kita juga bisa lihat bahwa burung itu dia punya sayap, jelas ya. Obvious sekali ya kalau misalnya burung punya sayap. Tapi yang kita banyak orang yang nggak sadari, si sayap ini adalah sebenarnya modifikasi dari lengan ya, atau modifikasi dari tungkai depan. Jadi ininya dia terdiri dari ini kan, sayapnya itu terdiri dari humerus, terus ada radius, ada ulna. Dan bagian sini adalah telapak tangannya. Jadi bagian sini dan bagian sini itu sebenarnya adalah palanges atau jari. Jadi burung itu dia masih punya jari tapi cuma nyisa dua doang, satu sama dua. Sisanya kemana? Sisanya tulang keempat dan lima itu hilang. Tulang ketiga itu nyambung sama tulang kedua. Jadi burung itu sekarang tinggal punya dua jari gitu. Jadi kalau kalian makan ayam bagian sayap, coba amatin bagian sini dan bagian sininya ya atau jari si ayamnya itu jadi ayam itu dia masih punya jari sebenarnya tapi tinggal dua yang ini dan yang ini gitu dan yang si jari-jari ini dia berguna untuk penempelan bulu-bulu yang digunakan buat terbang bulu-bulu sayapnya ada afula di bagian sini dan ada ini nyambung dengan sayap ya, bagian-bagian sininya gitu jadi tadi kita bisa tulis bahwa jari itu lenyap atau mengalami fusi gitu karena tinggal sisa dua di sini jarinya. Lalu struktur lain yang kita bisa amati adalah bagian sininya nih, bagian ekornya. Ekornya itu dia nggak panjang lagi, ekornya itu udah tereduksi gitu. Jadi kayak pada ekor mamalia ya, ekornya itu tinggal terdiri dari beberapa tulang aja. Jadi bisa kita lihat, bisa kita tulis di sini bahwa tulang ekor itu memendek gitu. Dan satu lagi di bagian sininya. Jadi pada burung sebenarnya tulang dadanya itu nggak nyambung sama tulang ini ya, sama tulang rusuk. Jadi tulang dadanya bagian sini sternum itu dia misah, tapi dia gantian itu bikin keel di bagian sini. Dia nyambung sama bagian perutnya ya. Jadi tulang dadanya itu bergerak ke sini. Dia nyambungnya dengan tulang rusuk bagian sini, tapi dia memanjang. Kenapa begitu? Karena bagian sini, bagian yang panjang ini, dia nantinya nyambung dengan otot bagian sini nih otot bahunya. Buat apa? Buat flapping, buat mengepakkan sayapnya. Jadi bagian sini makanya dia tebal banget karena dia nyambung sama otot bahu bagian-bagian sini. Yang bagian sini kalau misalnya kita makan ayam itu dikenal dengan bagian dada ayam kan. Dada ayam sama perutnya itu kan banyak banget kan dia tebal banget ototnya kan. Otot itu daging yang artinya ototnya atau dagingnya itu tebal banget. Kenapa? Karena ya dia adalah otot yang boleh dikatakan paling aktif pada burung kan. Dia adalah otot yang berperan atau bertanggung jawab atas kepakan sayap ya, atas kemampuan dia terbang gitu. Jadi bisa kita tulis di sini bahwa ada modifikasi tulang dada. Untuk apa? Untuk kepakan sayap. Gitu. Lalu terakhir kita mau lihat di bagian sininya.
Jadi di bagian sini itu adalah tengkorak si burungnya ya. Dan tengkorak si burung itu sebenarnya dia termodifikasi. Termodifikasi jadi apa? Jadi kayak gini. Si ini bagian sininya itu nantinya pada burung bakal tertutupi oleh apa? Oleh lapisan keratin yang kemudian kita kenal sebagai paruh. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa bagian mulut itu dilapisi oleh apa? Oleh keratin atau membentuk paruh. Dan paruh-paruh ini dia itu bentuknya bervariasi banget tergantung dari kebiasaan atau pola hidup atau pola makan dari si burung yang beda-beda. Jadi kayak misal burung yang predator yang raptorial itu kan paruhnya tajam. Burung yang scavenging kayak misalnya vulture atau burung nasar itu dia lebih panjang dan lebih ada belokan ya atau ada bengkok di bagian sininya. Dan bagian-bagian mukanya itu nggak tertutupi bulu ya. Lalu bagian sini misal pada avoset di sini ininya melengkung karena dia buat gali nyari cacing. Terus bagian yang sini pada kolibri itu dia nectar feeding kan, dia nyedot kan. Makanya dia agak ini ada lengkungan di sini karena buat ngambil nektar di dasar bunga gitu. Sedangkan burung yang ini yang punya paruh tebal ini kenapa dia harus paruhnya pendek dan tebal? Karena dia butuh paruh yang keras dan pendek buat mecahin biji gitu. Jadi burung yang pendek ini biasanya makan biji-bijian gitu. Nah, itu banyak banget variasinya ya. Jadi ya tadi si paruh ini dia adalah bagian mulut yang dilapisi keratin dan bentuknya macam-macam tergantung dari pola makan si burung itu. Itu kurang lebih struktur dasar dari burung ya. Jadi ada modifikasi di bagian sini, ada modifikasi di bagian mulut, ada modifikasi di bagian tulang dada dan ada modifikasi di bagian internal tulang si burung itu sendiri.